Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Saya sudah menjalani event Promocom ya Rick ya. Sudah selesai Sabtu kemarin. Ngaspal, nanjak sudah. Ya, aspal nanjak sudah, tapi sekarang giliran kerawuk-kerawuk. Seakan-akan event ini akan terus berlanjut terus ini di bulan-bulan Mei, Juni. Betul. Ini. Ya. Banyak. Jadi ada bulan Mei ini ya. Nanti di hari Minggu itu kan Duro. Yes. Patri. Ya, terus tanggal 25 Mei itu terakhir rasanya event terakhir itu ya. Terus kalau tanggal 7 Juni kita bikin event sendiri. Terus ada lagi event yang main sepeda gravelan di Blitar bulan 6. Harapannya kita bisa ikut juga itu. Harapannya gitu. Terus ada lagi tanggal 20 Juli. Iya, itu 20 Juli Goes On di Malang. Itu 150 kilo. Kebetulan ya kita kerjasama dengan Ika Sanmar sama GXID. Nah, ini sponsornya serem-serem ini. Serem-serem. Jadi kalau enggak ikut ya rugi. Rugi. Hadiahnya banyak. Banyak. Medalinya eksklusif. Nah, itu bagi orang yang suka mengumpulkan medali ya, memorabilia. Suara Surabaya lah. Jadi ya ada bagusnya lah. Kita sudah menyelesaikan event dengan susah payah, kok kita nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk memori gitu. Ya, pokoknya kan? Kalau kita berusaha, ya mau event itu fun, ya, ataupun event itu kompetitif, ya tetap kita harus melakukan dengan sportif. Ya, itu wajib. Ya itu. Karena itu. Supaya kita ini tidak tergoda untuk beling. Satu, mental harus benar. Terus fisiknya harus benar. Betul. Nah, persiapannya juga harus betul. Jadi persiapannya bukan cuma badan kita toh, tapi tunggangannya. Kalau Ironman bilang, Ko Willem bilang itu kudanya itu harus benar. Betul. Ya. Jadi lagi viral nih ya kasus yang kemarin di Promocom itu ya, saya juga nggak tahu kenapa masih ada terjadi hal-hal yang sedemikian. Itu mau cari gampang. Saya pikir loh, saya pikir mungkin di awal-awal Promocom waktu katakan misalnya seri 5, 6, 7 gitu ya nggak apa-apa lah kalau misalnya ada kasus-kasus yang seperti itu. Betul. Ya kan. Tapi ini loh sudah lewat 10 tahun Rick. Promocom itu sudah 11 tahun loh, satu dasawarsa. Nah betul, satu dasawarsa. Masalahnya pesertanya juga banyak yang baru. Tapi enggak apa-apa ya, ini kita belajar, sama-sama belajar. Jadi sebuah event itu tambah lama, event itu akan bertambah ketat karena penyelenggara pun juga pasti akan belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada. Ya, tujuannya ada rules, ada itu kan tujuannya kan untuk supaya kita lebih fair. Terhadap peserta yang lain. Jadi ya seperti kayak Om Asa ngomong kan respect ya. Bukan betul. Respect the event, tapi respect other cyclist. Respect other cyclist ya. Itu yang jauh lebih penting itu kayaknya. Tapi Anda nanggapinnya gimana ya kita kembalikan lagi ke Anda. Yang penting sekarang kita bahas eventnya akan datang. Duro. ini agak sedikit jomplang. Gitu. Agak sedikit jomplang dari Promocom ya. Kalau ini jomplang banget rasanya. Rolling, garuk-garuk tanah, itu terus yang bikin deg-degser ini kan gini. Iki jembrot apa enggak? Nah itu persis seperti yang kamu pernah omong ya, unpredictable,
Jadi being predictable on unpredictable terrain. Ya, being predictable on unpredictable. Berarti persiapan kita ini harus matang. Harus bisa diprediksi, walaupun kita nggak bisa prediksi. Iya. Betul kan ya? Paling tidak kan sedia payung sebelum hujan. Iya, apakah pasti hujan? Ya belum tentu. Belum tentu, benar. Kayak kita mau keluar rumah, kita baca prediksi cuaca kayak apa. Iya. Tulisannya hujan, mendung, hujan, mendung, ya berangin. Ternyata ya udah pokoknya kita bawa jas hujan, bawa payung, ya udah keluar ternyata enggak hujan, ya sudah. Ya sudah. Daripada keluar lu hujan, lu keluncum. Nah, lebih jeru. Nah, gini. Saya sih sebetulnya kita sudah ikut Duro ini bukan pertama kali ya. Ini kedua. Ya. Kalau saya sudah ketiga. Ya, saya kedua. Ya. Tapi saya rasa loh ya, penyelenggaranya pun ya pasti jauh lebih kreatif ya, makin berjalan tahun. Kreatif ini dalam tanda kutip loh ya kok. Kreatif medannya tambah aneh-aneh. Makanya itu unpredictable. Nah, tapi memang yang tahun lalu itu betul-betul unpredictable. Kok bisa menurut? Iya. Enggak ada tulisannya kom-koman, tahu itu muncul kom. Waduh. Terus anak-anak itu mau belok atau kom? Iya. Kom. Aduh mati aku. Kalau bagi saya unpredictable karena disitulah saya dipaksa untuk handling sepeda, Rik. Ya. Sesuatu yang saya belum pernah rasakan di medan road bike. Ya. Terutama masa, Rek, turunan tajam itu loh, banyak pasir-pasir halus seperti itu. Ya apa caranya supaya kamu nggak ngepot gitu. Ngesot. Edian bisa. Nah ya makanya itu kan unpredictable ya. Jadi kesan-kesan surprise-nya itu yang bagi saya itu. Tapi kayak nanti besok lusa ini lebih jahat lagi, Rik. Iya, semoga enggak. Enggak bisa, Rik. Kamu saya malas nyuci sepeda. Iya itu. Kalau jahatnya yang gimana sih? Enggak terlalu. Jahatnya itu yang ceprot-ceprotnya itu yang jahatnya. Karena pulang itu pasti nyonya ngomel. Iya, ngomel semua. Terus sudah kesel-kesel. Iya. Ya toh sampai rumah udah capek. Iya. Mesti nyuci sepeda dulu. Iya. Selesai nyuci sepeda, cuci sepatu. Nah. Ya toh dawa urusannya. Kalau dilihat dari rutenya Duro sendiri 50 km dan 100 km ya, itu sebetulnya ya saya bukan nyombong, tidak. 100 km sih bagi saya sih oke 80 lah. 80 ya? 80 itu ya saya kan Surabaya Surya PP itu sudah 120 km. Aspal. Ya makanya itu, aspal ya toh. Lah ini kan non aspal ya campur kan? lah. Iya, jadi apalagi yang kan ketemu landep-landep. Jadi nanti itu yang membuat capek itu justru hal-hal yang tak terduga itu ya, Rik ya. Sama mataharinya kalau pas mendung itu mungkin kita enak, enggak terlalu gimana. Tapi kalau tiba-tiba dari mendung terbitlah 3 matahari jejer mak centor. Waduh. Iya. Itu. Jadi ini lebih ke arah ke the battle of nature ya, Rik ya. bukan melawan diri sendiri, tapi bagaimana kita menghadapi alam. Ya itu. Dulu tapi ya. Dalam menghadapi alam ya juga perang dengan diri sendiri. Ya. Ayo, motong apa enggak? Nah itu. Ya intinya. Atau Gojek apa enggak? Ayo. Mau dibeli Grab. Oh, Gojek itu mau dibeli Grab? Iya. Karena itu lah ribut. Iya. Ya. Jadi persiapan kalau dari saya sendiri loh, Rik ya. Kamu tahu tadi kan barusan sebelum kita bikin video kan sepeda saya di belakang ini habis ganti fork ya. Ya. Saya ingin mencicipi sih level fork yang satu level di atas. Satu level di atasnya itu kayak apa? Ya kapan lagi kalau nggak diburu yang besok lusa ini kita ada. Kentrok. Ya. Apa ya misalnya Anda mau tahu apa? Naik dari Santur
seri XCR, ya XCR paling basic, Santur Axon. Seri Axon, ya. Seperti Anda tahu sendiri bahwa Santur Axon itu dipakai oleh Tom Pidcock di World Champion ya, World Cup ya, MTB, dan dia juara ya, bahkan di Olimpik pun jangan dia salah. Jadi banyak orang ngira Santur merek Oppo, Santur. Oh, enggak tahu kalau Santur sekarang mancap di Dogma. Iya. Dogma MTB. Iya. Dogma MTB. Ya, itu salah satu persiapan di mana saya ingin satu apa ya, bisa dikatakan itu comfort ya Rick ya, kenyamanan. Ya, saya tidak mau lagi dihajar oleh getaran-getaran yang sudah saya pernah alami di ICC. Intinya kan kalau kita ngikutin event yang kayak gini kan kita tidak mengejar podium. Tidak mengejar podium. Ya toh, tapi kita mengejar bagaimana having fun. Nah, kalau dalam having fun itu pasti comfort itu mesti number one. Yes. Ya toh. Nah, saya aja pakai gravel saya kasih suspensi kok. Iya. Saya pakai Rudy Explorer. Ya travel berapa itu, 80 ya? Enggak, travel 35. Oh, 35. 35. Explorer. Jadi itu pun bukan yang ultimate, jadi yang low end ya. Nah, itu saya pakai ya fine aja. Fine aja, happy aja. Lompat-lompatan di Bukit Ular tahun lalu ya enggak masalah. Dan menurut saya ya nyaman banget. Jadi orang nyuruh itu kalau dikasih itu apa bedanya? Bodoh amat, yang penting saya sudah ngicipi kayak apa. Betul. Iya. Nah, bicara lanjut ya, Rick, ya mengenai fork ini, karena memang nanti di dulu itu pasti banyak orang yang ber-MTB-an ya, pasti banyak itu. Kalau misalnya menurutmu sendiri itu bagaimana ya, misalnya seseorang itu bisa dia itu memakai suatu fork yang levelnya itu begitu tinggi ya Rick ya, seperti level-level kayak SID, Fox Performance begitu, SID, SID. Kalau performance masih mid. Oh, masih mid. Factory. Fox Factory ya. Fox Factory, kemudian SID Ultimate gitu-gitu. Ya. Terus kemudian ini kita ngomong soal XC ya, jadi kelasnya XC. Kelasnya XC. Nah, ada Zep, ada macam-macam. Yeah. Ada Fox 36, Fox 38, Fox 34. Iya. Jadi setelah gini kok Yakob, kita ngelihat kita ini mau mainnya kayak apa dulu. Iya betul. Iya mau main. Butuh enggak? Jadi gini, semakin tinggi kelasnya suspensi itu memang ya berat itu pasti berbeda. Tapi kadang bedanya juga enggak banyak-banyak amat. Iya. Karena apa? Karena ada beberapa fitur yang ditanamkan di dalamnya, fitur yang tidak ada di fork yang di bawahnya. Kayak gini, contoh lah, tadi kan Yakob dari XCR, Santur XCR. Santur XCR lockoutnya cuma open close, udah. Iya. Nggak ada lagi. Suspensi angin sama angin, cuman itu tensionnya dia pakai besi di coating biasa, ini black anodized, jadi kelas coatingnya lebih tinggi. Terus ini lockoutnya ada open close, sama open close kan, lock open, tetapi dia ada dialnya lagi. Benar-benar itu yang membuatnya ekstra lebih. Jadi kita bisa atur kelembutannya mau seperti apa, kelembutan itu berapa klik itu tadi aku putar-putar kan ada 20 klik. Banyak klik. Banyak klik. Itu memang kita harus nyari klik kita butuhnya di mana. Terus masih ada lagi itu di bawah itu. Rebound, preload. Udah. Karena itu semakin tinggi, kalau di kayak Fox itu ya memang ada juga lebih detail lagi kliknya. Ini kalau ini kan open close sudah. Saya ada 4 stage. 4 stage masih ada kliknya lagi banyak, kalau tidak salah 16 atau 20 itu kliknya. Rebound apa lagi. Nah, terus lain-lain itu banyak. Jadi kalau kita membeli asal beli tapi tidak tahu cara setupnya dan kita tidak bisa men-setupnya, mubazir teknologi itu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang kan beli, wah Fox ini, wah ini kelas paling tinggi, paling ringan ya. Kalau Anda mengejar ringan ya oke. Tapi ya
otomatis Anda kan harus beli yang high end. Yeah. Nah kalau high end ya Anda harus belajar setupnya kayak apa. Iya. Saya juga merasa, iya. Tapi kalau sudah beli high end, wah ini sudah paling super. Mancale mbomboan ya bocai. Iya, diparkir terus. Iya, bocah rusak nganggur akhirnya. Akhirnya. Tiba rusak nganggur kayak kene ae. Tak keberes ini. Tak tenteno sendiri. Tak jut. Itu nilai ekonomisnya baru tercapai. Iya, baru tercapai. Jadi kalau kita memang serius banget dan punya kemampuan untuk membeli, kita beli yang bagus, yang high end. Sah-sah aja karena apa? Nanti kalau dihitung penyusutannya, ini akuntan nih. Dihitung penyusutannya itu kecil nilainya. Tapi kalau jarang mancal, gitu, beli yang high end, nilai penyusutannya gede. Gede banget, nah, gede banget. Malah lebih gede lagi karena apa? Karena sealnya kan diem semua, karat-karat piston di dalamnya diem semua, begitu dipakai rantas. Itu ibarat Anda membeli Volvo ya Rick ya. Volvo itu loh. Nggak usah tunggu lama, begitu keluar showroom harganya sudah anjlok ke 30%. Nah ya itu. Entah nono aja harganya, entah nono dengar showroom Volvo. Saya beli potong 30%. Betul nono showroom, betul nono potong 30%. Gitu. Ya, oke. Nah, persiapan lain ya mungkin ya bagi saya itu saya tidak akan pernah meninggalkan tas. Ya, entah itu saddle bag, entah itu. Sebelum kita ke sana, fisiknya dulu. Oke. Fisik. Jadi intinya kalau kita mau ngikutin event, saya baru menyelesaikan Promocom ya, saya nggak tahu ini fit apa enggak. Tapi saya rasa setelah 1 minggu memang ya fit. Saya akui terakhir ini saya kurang latihan. Saya kurang latihan karena cuacanya memang nggak dukung banget. Tapi kan kamu nggak pernah kekurangan cappuccino toh? Americano toh? Oh, enggak. Booster. Itu booster. Nah, ini tapi yang pasti kalau misalnya saya nggak bisa goes keluar karena hujan biasanya di rumah saya cuman stretching gitu-gitu ringan-ringan lah. Pokoknya tetap aktif. Nah kayak tadi pagi sudah berharap-harap nggak hujan, sudah ngeluarin sepeda, sudah pakai, sudah mancal sejauh 1 kilometer gerobyor. Waduh. Daripada Emangnya sekarang saya tanya, untuk 80 kilo duro ini loh, fisik yang semacam apa yang harus dipersiapkan? Ya yang penting endurance-nya bagus, satu itu. Kita bisa mencontoh Coco Martin. Gitu ya? Iya. Apa yang dia lakukan? Jam mancal digeser ke siang. Hanya untuk aklimatasi kulitnya. Supaya kulitnya tahan panas. By the way ada fitur di Garmin ya Rick ya bahwa heat resistance ada sudah mengaklimatasi kayak amfibi ya mungkin kita sejenis itu. Jadi kita dianggap ini amfibi jadi sudah aklimatasi dengan panas. Tapi paling tidak kita jadi persiapan gini. Persiapan fisik memang endurance dibutuhkan. Kemudian yang pasti Anda harus tetap minum yang teratur karena pewanas itu kadang kita kena angin kan ISIS lupa minum. Nah itu terus kalau fisik sudah sudah mental. Mental. Jangan mudah nyerah. Jangan mudah nyerah, jangan terprovokasi, buang terbanteran karena apa? Mereka adalah mereka, Anda adalah Anda. Jadi, saya teringat satu kejadian waktu itu di event TGX itu loh Rick, Surabaya yang ke terbanteran bledus sampai tengah-tengah membrintek. Wapokmu kapan? Nah ini mendiang si Michael itu dia sudah menyelesaikan tanjakan JLS Rick. Jadi JLS-nya sudah selesai, tinggal ini nanjak sedikit begini loh ya. Kan untuk meninggalkan apa ya JLS-nya itu loh. Kemudian habis itu kan sudah flat menuju finish ya. Nah pada waktu nanjak ini menuju kemana itu? Yang apa itu segmen apa itu loh? Saya juga lupa. Segmen biadab 1 itu. Iya biadab 1 itu. Dan itu kan hari sudah gelap. Waktu itu sudah nembus jam 6 gitu loh. Ya terus
Kita sih santai-santai, tapi kan kita tahu si Michael tuh kuatnya seberapa, kita kan sudah tahu. Nah, jadi ya sudahlah, kita ngikuti dia, bisnya dia aja. Jadi dia bilang gini, kamu semua kalau misalnya mau banter ya silakan, aku tinggalin. Ya, tapi kan kita kan tidak mungkin meninggalkan dia. Ya, jadi ya itu. Tapi dengan pace-nya dia pun bisa lolos finish dengan waktu yang lumayan bagus kok sebetulnya itu. Iya kan? Jadi istilahnya kan gini nih. Ada andai kata pun misalnya termasuk Bromokom loh, Rick. Bromokom itu sudah disediakan waktu yang luar biasa, cukup loh sebetulnya. Lebih dari cukup loh. Ya. Jadi enggak usah gojek-gojekan pun harusnya. Ya, kembali lagi kan ke masalah mentalnya kita. Ya. Jadi karena itu kalau kita nggak siap secara fisik, nggak usah sok-sokan. Tuh, kalau kita siap secara fisik, kita merasa siap secara fisik, ya apapun ya hadapi. Benar. Jadi nonton itu nggak tabu kok. Iya benar, Rick. Nonton itu nggak tabu. Kayak saya gini misalnya. Kalau saya ikut Bromokom, mau sepeda saya seringan apapun. Begitu yang lepas pasar itu. Lepas pasar benar. Pasti nonton saya. Pasti nonton. Denger kan di podcastnya Johnny Ray itu. Ya kan? Nonton sampai dia setiap 1 menit berhenti. Setiap satu. Toh dia ya finish finish. Under COT kan? Under COT. Yang penting kan bagaimana kita. Jadi, apa sih yang di benaknya orang-orang yang sampai gojek-gojek itu apa? Apa takut tak jaga gengsi kah? Mungkin enggak paham rules-nya. Ya kita ambil positif lah. Mungkin dia itu tadi kayak Om Masrul bilang mungkin mobil loadingnya nunggu di atas. Nah itu kalau dia enggak sampai sana enggak bisa loading, pulang. Atau ya mungkin janjian sama temennya di sana, cem-cemannya. Atau ya mungkin pingin merasakan euforia finisher itu kayak buru-buru kepingin mau foto-foto dengan tropi-tropi sebelum tropinya dimasukkan ke mobil. Ya mungkin. hanya rumput yang tahu. Ya wes. Hanya Tapi ini dulu ini kan lain ya, Rick ya. Ada medalinya. Iya, maksudnya Duro ini kan lebih sifatnya fun banget gitu loh. Iya kan? Jadi non kompetitif. Jadi jalan dorongan pun boleh loh, Rick ya. Boleh. Dorong temannya, temannya enggak kuat. Boleh. Terus pikul-pikulan boleh. Berangkang ya boleh. Tapi iki event sepeda apa surung-surungan. Maksudku lah misalnya temannya itu lo ndak kuat, Rick, tak bantu, tak pikul sepeda. Lah legal. Tapi cek nganggur. Kelebihan tenaga tah. Gitu, kan kelebihan tenaga. Ya intinya kalau kita mengikuti event itu ikuti aja dengan positive mind. Positive mind. Jadi kayak saya gini misalnya, saya beberapa kali ngikut atau pergi lah sama teman-teman rame-rame, nanjak kemana ke Suroloyo ke apa, sampai tengah-tengah kita tanjaknya ganti-ente sudah menggepek itu. Kok iki tanjaknya ente sepiro? Sek durung. Dikit lagi Rik. 50 meter. Datar. Oh ya wis. Ternyata dibujui, diapusi. Ternyata enggak. Jadi ya memang dari 16% melandai. 12, 9, 3. Nah, 3 itu sudah rasanya flat banget. Dah. Jalan terus. Terus melewati sekolahan SD, belok. Itu paling 50 meter. Maneh. Terus saya tanya ke penduduk sekitar, ke Gunung Kendel berapa jauh? Cerak mas. Sekiloan. Sekil. Tadinya 50 meter, saiki jadi 1 kilo, Rik. Enggak, datarnya itu 50 meter tok ternyata. Terus
kan kita mau ke puncak Suroloyo itu kan melewati Gunung Kendil. Kalau sudah Pak sampai puncak Gunung Kendil itu enteng udah. Oh cerak Mas, sekilo, pun sekilo Mas. Oh je, matur nuwun ya. Kita sambil menggos mancal lagi. Garmin saya itu sudah 1 kilo. Gak ketok pucuk, pertelonnya gak mau. Pertigaan itu kan dia kan kita harus belok ke kanan pertigaan. Pertigaannya gak ketok. Ki nekuk. Ternyata gue kok 4 kilo lagi. Udah 4 kilo itu cuma sampai pertigaannya. Oh Suroloyo apaan? Wah deket ya toh. Jalan lagi, nanjak lagi. Aduh 10, 15, 17 mati. Ternyata total dari tempat saya tanya itu yang dibilang sekilo. Iya, jadi 5 kiloan. 6 kilo. Memang apa ya? Persepsi jarak orang kota sama orang desa itu beda jauh. Beda. Apalagi kita yang terengah-engah nih. Napasnya bukan Senin Kemis lagi. Senin Minggu. Makanya. Mengkis ya itulah. Oke, kita lanjut. Apalagi persiapan apa lagi? Persiapan yang pasti fisik kan sudah, mental sudah. Kemudian kita harus tahu gambaran kira-kira medan yang akan dilalui seperti apa. Ya kadang-kadang kan ada teman yang sudah ngikut, tanya-tanya aja, cari informasi sebanyak mungkin. Nah dari situ Anda bisa menentukan, banyak hardpack, banyak apa. Nah itu Anda bisa menentukan spek apa yang akan Anda pasang di sepeda. Jadi apakah sepedaku cocok untuk melampaui medan-medan seperti itu. Nah kalau belum ya dipersiapkan sepedanya, mungkin ganti ban atau apa. Nah, yang pasti itu kalau kita berasumsi bahwa speknya udah sesuai, ban sudah bagus, sudah bagus. Ya sekarang kita lihat seberapa jauh kita perlu prepare untuk medan-medan yang unpredictable itu tadi. Ya, misalnya kalau saya itu pasti kalau dalam preparation di rumah sebelum saya berangkat, chain loop itu wajib. Karena ini musim hujan pakai wet loop. Kemudian yang pakai DI itu pastikan bahwa konektor Anda itu bersih. Dan baterainya di-charge dengan baik. Bisa dicek kalau yang pakai DI itu ya Shimano, mungkin bisa cek dengan menekan 2 tombol di drifter selama 2 detik, atau Anda pakai apps. Pakai appsnya eTube itu Anda bisa kelihatan, pastikan tercharge dengan baik. Kemudian, tekanan angin. Kadang-kadang kita juga perlu untuk merubah tekanan angin. Nah itu bawa tire pressure gauge. Ini kalau ini punya. Besok tak bawa punya saya. Tapi masalahnya pompa saya itu kecil, saya tidak tahu. Tapi rasanya kalau kita untuk jarak yang tidak terlalu ngejar performance jadi kita ambil average-nya aja. Tapi kalau Anda mainnya kompetitif dan juga mungkin Anda cukup sensitif dengan tekanan angin itu Anda memang ada baiknya bawa tire pressure gauge. Rencana saya besok mau kalau ini punya topik Smart Gauge DX2. Topik ini barang berharga digital, sekali. Terus bisa ditaruh di saku ini. Bisa taruh di belakang, saku belakang atau di tas. Nah, terus kalau sepeda Anda bersuspensi, air suspension, suspensi angin, ini Anda harus perhatikan tekanannya. Apa itu namanya itu? Ini topik. Pocket Shock DXG. Jadi ini memang pompa, sebetulnya ini untuk traveling. Tapi kan kadang-kadang kita mau traveling gak usah gini gede ini kan ya mantep. Jadi yang penting Anda suspensi itu sudah Anda set up dengan benar di rumah. Jadi kayak seknya mau berapa, kekerasan mau berapa. Jadi sek itu adalah travel yang terjadi karena beban statik. Beban statik. Duduk di atas sepeda jangan digenjot, biarkan gravitasi yang bekerja. Nah itu akan menjadi sek. Sek itu range-nya antara 20-30%. Ya semakin ke 30% berarti semakin empuk. Itu. Nah terus, kalau
bawa barang. Nah, itu bawa ini kayak Koyakopen pasang satu Nah, itu setia menemaniku. Oh iya, satu lagi. Bagi yang pakai suspensi air suspension, mungkin Anda harus melumasi stanchionnya. Apa ini, Rik? Stanchion oil. Minyak nyong-nyong. Kayak caplang ya. Jadi supaya skok Anda tidak masuk angin. Jadi stanchion oil itu ini hanya ditetesi di luar gitu? Enggak, dia disiapin kain flanel, ada kayak kain flanelnya gitu. Di sininya? Iya. Oh, makanya di luarnya ini kan? Iya, betul. Tujuannya supaya dia bisa mengurangi friction antara dust seal dengan stanchion, sehingga dia enggak gampang baret. Wow. Iya ya. Banyak orang punya fork itu yang di sini baret ya. Itu karena enggak dijaga kebersihan dari seal karetnya itu enggak dijaga dust seal-nya. Nah, terus berharga sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus Anda bawa. Ada yang ya udah bawa yang seperlunya. Kayak ini Anda lakukan di rumah, ngasih ini kecuali Anda main ultra ya. Kalau ultra ini mungkin ada bawa yang travel size. Hanya saya teteskan bisa kan? Bukan diteteskan. Oh, enggak bisa. Harus dari lap. Pakai ada biasa kalau Koyakop beli itu ada di packagingnya ada kainnya. Oh. Diteteskan ke kain itu sedikit paling 2-3 tetes udah gosok-gosokin. Cukup. Tuh. Nah, terus pakai baby oil nggak bisa, baby oil itu bayi. Emang bayi sama besi kerasan mana? Bayi diselentik gini nangis. Iki diselentik tanganku sing loro. Sing nyelentik sing nangis. Oke, next. Oh ya, rantai ya. Rantai ya dilumasi. Ini bingung nih, Rik. Bingung lagi nih. Kenapa? Andai kata misalnya malamnya itu saya sudah bertekad, ya sudahlah aku persiapin, saya kasih wet loop. Besok nggak hujan. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau Koyakop tahu kan waktu saya goes selama ini kan pakainya wet loop. Ya saya selalu memberinya wet loop bukan dry loop. Iya. Kalau mau pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing. Kalaupun misalnya Anda pakai dry loop pun loh nggak masalah karena jarak Anda cuma 80 kilo. Masih masuk. Jadi cuman kan ini kan musimnya masih hujan, lembab udaranya, terus kemungkinan di tengah ceprot-ceprot itu kan ada. Karena itu lebih baik pakai wet loop. Benar. Tuh, terus helm bidon. Usahakan kalau Anda takut panas dan ingin minum yang segar, tetap bidonnya kalau bisa pakai yang ada insulit. Insulit bidon. Jadi ada punyanya. Kalau nggak salah punya Camelback atau apa itu ada insulit. Jadi dia ada peredam untuk mempertahankan suhu supaya tidak cepat panas lebih lama itu. Terus bawa cukitan ban. Itu penting. Itu penting. Ban dalam cadangan. Itu di situ ada di tasku itu. Kalau punya saya enggak di situ. Di Mondo Packku. Kalau saya enggak di situ. Di mana? Punya saya di botol cage-nya. Wow, lebih spesial berarti. Iya, saya pakai punya Topik seri Ninja. Itu ada tire lever ya. Iya. Nah, terus ban dalam cadangan. Saya bawa. Terus bagi yang pakai cubles, cairan cubles sealernya dicek. Masih ada ndak? Morok garing. Itu. Terus saya pernah loh tublesan, habis gitu itu di Duro edisi kedua. Akhirnya ya itu sempat saya untung saya ada peserta yang buncit dan dia bawa ban serep. Aduh, itu saya pakai tubles. Bagi yang bawa cubles, pakai ban cubles, enggak ada salahnya Anda sanggup ban dalam. Iya. Karena saya mungkin lupa. Kejam, ya kita nggak tahu apesnya orang. Benar. Jadi kalau Anda bawa ban dalam, Anda masih bisa survive. Itu. Jangan lupa loh ya, di Madura ini batunya itu bukan batu kerikil, tapi batu karang loh yang tajam. Tajam-tajam. Karang loh guys. Aduh. Karang loh ya, bukan karak. Karak sih iso dimangan, Rik. Kamu nggak tanya loh, kok
kon mangan karak kok. Itu rahasia dapur masing-masing. Lho karak iku lah bahan dasare rengginang sih, Rik. Intip. Ya toh rengginang ku lah padha ae karak. Oke, lanjut. Terus terus nah kalau saddleback itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau saya pakai aero wedge yang quick click itu karena saya punya beberapa sepeda. Saya ini males nyimpen nih tas banyak-banyak. Jadi satu saddleback itu pindah-pindah ceklok. Jadi nah ini yang saya pakai. Nah ini. Ini kan itu enak. Seri apa itu ya? Ini Aero Wedge. Oh pack. Ya, Aero Wedge ya. Ini ada yang medium, ada yang large. Seperti punya saya Mondopack itu ada wedge-nya juga. Ini loh handphone segini gede. Masuk ya? Masuk. Plus ban dalam itu masuk. Karena ini bisa di-expand loh. Nah, ini bagi orang-orang yang bingung nyari saddleback ya, Rik ya, yang segede handphone. Ya itu. Ini ya. Masuk. Kita coba masukin ya. Iya. Ini saya tutup ini aja. Ya, itu dalam keadaan masih, iya. Masuk. Masuk apa, Rik? Masuk. Itu udah cukup. Terus ini masuk norik. Ini segede gini. Sama keluar dulu. Masuk. Tapi siapa yang bawa chain lubricant sama gede? Oh ini. Ya. Ya toh? Ya. Yes. Nah, masuk toh? Masuk. Nah, kalau kita expand gini, ya lebih lega. Itulah. Ya. Bro. Padahal ini sudah kelewat gede ini. Ya, ini kan mewakili lah ban dalam. Cuman ini lebih keras, kalau ban dalam kan lebih lentur, jadi bisa lebih masuk lebih gampang. Tuh. Nah, ya ini kan kliknya sama punya Koyakop yang ini. Yes. Punya Koyakop itu serinya Mondopack. Yes. Ada Mondopack. Nah, gampang sekali ya. Wah. Iya. Ininya bracketnya ini bisa dibeli terpisah sih. Iya, betul. Jadi kita mau beli punya 2 sepeda ya udah beli aja bracketnya tok. Iya. Lebih enak. Iya. Tuh ada lagi yang suka nyamil. Iya. Yang suka nyamil tengah jalan. Iya. Ya toh. Anda sering-sering bawa camilan. Jangan bilang nyamil, Rik. Apa? Loading. Apa nih sing di loading? Oh ya ini. Kalau ini kapasitasnya lebih gede. Ini rasanya kalau pompa ini mungkin masuk. Masuk, itu ada pompanya itu di dalam. Iya. Sudah ada. Oh, saya lupa bawa pompanya. Waktu itu pompanya sudah kebawa di. Oh, yes. Ada pompa ban dalam. Iya. Handphone pun masuk ini. Masuk, pasti. Wah. Itu saya bawa kadang-kadang saya mau bikin konten-konten saya bawa kamera masuk di situ. Paskok. Masuk semua, Rik. Air pressure. Itu loh saya bawa ke EJJ, Rik. Ini Mondopack itu. Tak cukup. Ini ada ban dalamnya udah. Saya bawa ke EJJ itu Mondopack-nya itu. Bisa. Puas sekali saya. Sangat amat puas. Nah, jadi esensialnya kalau sebetulnya kalau esensialnya secara basicnya sudah itu memang pompa mini gini. Iya. Terus ban dalam cadangan. Ban dalam cadangan. Tapi kalau Anda misalnya pakai suspensi, karena ini juga bisa untuk pompa ban, cuman lambat banget. Ini. Itu memang bukan untuk pompa ban. Ya, ini tekanannya bisa sampai 300 PSI. Iya, makanya. Dan tetap ringan. Iya. Itu. Nah, ini itu juga kan sama sih. Itu kan ban dalamnya sudah saya bawa itu. Ya, terus ini ada tempat untuk lampu sama yang Aero Wedge tadi juga ada tempat untuk lampu. Nah, ini kan tinggal ceklik. Nah, diikat ke situpnya udah beres. Yes. Nah, yang seneng nyamil ini. Oh iya. Loh, namanya aja sudah tulisannya tuh loh. Fuel tank. Ya benar. Nah, fuel tank ini sebetulnya Koyakop.
Ini sebetulnya mengadaptasi dari pintu boxnya sepeda TT. Yes. Jadi daripada Anda rogo-rogo gini, nah ini tinggal dibuka gini, dah masukin ke sini, handphone apa-apa, gel-gel taruh di sini. Atau mungkin Anda beli French fries. French fries ya. Taruh di sini, mancal nyamil. Kayaknya Big Mac ya juga bisa masuk. Oh, masuk perut. Terus ini ada lubang kalau Big kita Mac, pingin. jangan taruh situ ya mandek. Kan enggak apa-apa toh. Nah, itu. Ini yang ya sesuai dengan namanya lah, top tool fuel tank. Fuel tank. Yes. Ini ada yang gede, lebih gede lagi ada. Ini yang medium kalau ini. Kalau ini handphone, mungkin iPhone yang kecil-kecil, handphone kecil-kecil bisa masuk. Kalau ini enggak bisa, mesti pakai yang large baru bisa. By the way, kalau misalnya fuel tank seperti itu kan namanya top tube bag ya, Rick ya? Ya, top tube itu bag. Kira-kira bikin scratch enggak ya di top tube-nya ya? Kalau misalnya karbon catnya itu mesti harus hati-hati. Ya, yang penting gini, kita tahu kita mau strap di mana. Kasih aja kayak stiker yang bening-bening udah gitu aja aman. Iya itu. Tapi sepeda dipakai ono berarti lumrah lah. Gitu. Kan ono sapa iku? Ada Memet. Met Chaten, Met Poles. Nah, terus saddlebag ada satu lagi. Kalau ini lebih spesifik sih ya, Kok. Iya. Ini sebetulnya dia enggak terlalu gede ya. Iya. Dia pakai velcro, sistemnya bukan klik kayak tadi. Iya. Juga bisa pindah-pindah, cuman kalah praktis. Iya. Cuman ini sebetulnya anti air waterproof. Dia waterproof. Cocok untuk suasana kayak gini ya, Rick. Untuk jobrot-jobrotan. Nah, ini cuman dia memang kapasitasnya enggak gede kayak Air Wedge. Nah, kan bukanya dari bawah gini. Takut buka brodol. Enggak, ini ada jaringnya. Iya. Ini untuk bawa ban dalam, tempelan, cungkel ban itu cukup untuk tools, essential tools lah kalau ini. Jadi lebih banyak ke functional untuk surviving daripada untuk bawa handphone atau apa gitu. Nah, nanti kalau mau yang riding jauh nanti tak jelasin lagi. Riding jauh saya juga nanti kita bisa sama-sama jelasin lah. Seri apa yang saya bawa nanti waktu kita ke Jakarta kan ini penuh. Kayak camping aja. Camping. Padahal aliran minggat. Padahal cuma pirang dinoto. Ya. Jadi saya rasa setelah kita ngomong-ngomong kok moro-moro siaplah kita untuk dulu ini besok lusa ini. Enggak. Gini, siap enggak siap kudu siap. Siap kudu siap, tangi isuk banget, Rick. Ya, terutama yang kapal pertama kayak kita ini. Apalagi kamu, Rick, yang rumahnya jauh lagi. Ya. Berapa kilo kamu? Ya 20. 20-an ya. Saya sih masih deket, Rick. Paling saya 9 atau 10 kilo cuma dari saya rumah. Saya 20 kilo. Oh lebih. Lebih, Rick. Lebih, 21 kilo lebih. Iya, lebih. Karena dari tempat saya ke rumahnya Ko Yakob itu yang jalan depan loh ya. Masih belum masuk lagi. Iya. Itu udah 12. 12 toh? Ya. Nah dari situ ke Perak itu 8 kiloan. Nah, 8-9 kilo. Ya, 21 kilo. Iya. Ya, anulah. Tak Furi. Iya, ya sudah. Wah ya, nih Tak Furi. Iya. Tapi kalau rutenya ke selatan. Iya. Kayak surga itu. Iya, saya yang saya dekat. Tepos kabeh. Kecituan cedek. Paling cuma 8 kilo, 9 kilo sampai. Makanya yang kemarin PP Bromo ada orang semua sudah sampai rumah, saya masih harus nempuh 18 kilo lagi dari Cito ke rumah. Ya enggak apa-apa. Ya. Namanya kan Oh ya ini apa ini yang kelewatan? Ya ini? itu tadi. Itu kan untuk bersihin konektor-konektornya di itu. Oh I see. Jadi ini. Ayo. Ya memang sih. Seri-serinya ini. Ya banyak. Tapi kalau misalnya Anda susah cari ini masih bisa diatasi pakai contact cleaner punya Philips atau apa. Tapi tidak harus mutlak. WD-40 tidak bisa ya? Tidak bisa, beda 40 penetran. Itu kasih itu korslet kap. Ben di setrum titik ngono Rick, ben ono neuron-neurone metu kabeh apa. Nggawa aki ya. Setrum DC. Oh ndak kejet langsung.
Apalagi kesetrum Delco. Delco langsung jet cuil kulitnya. Cuil ya. Iya. Wong obeng aja cuil kok. Kejem ini. Kapasitor itu. Iya, kejem sekali itu. Iya, berapa ribu volt. Ya. Itu. Okay. Ya, intinya persiapan itu jangan gini. Ya yang penting itu kita ya memang gini, kadang ada yang orang itu sampai ketakutan ini ketakutan itu. Iya. Nah, karena ini kebetulan eventnya kan bukan event yang kompetitif banget. Jadi Anda bisa mungkin bagi-bagi lah. Jadi misalnya Anda pergi ngikutin event ini bersama teman, kita kira bertiga, berdua atau berempat atau berapa. Siapa tahu nanti. Ya bagi-bagi aja. Jadi kamu bawa pompa ya, kamu bawa ini. Tapi kita jangan saling ninggal, kita barengan terus. Oke. Itu bisa saling share. Kemarin tahun lalu kita barengan ya nyampe jam 1:30 lah, gak salah ya di pelabuhan jam itu. Jam 1 ya? Jam 1. Kita sempat nunggu lama ferinya datang kok. Jam 1 kita sampai. Jadi jam 1. Ya memang sih. Ini grup MTB khusus nih. Itu sudah nyasar enggak ke sini. Nyasarnya cuma beda gang. Iya, jam 1 ya. Ya, jam 1 Anda sampai. Ya saya harap kita nanti hari Minggu finishnya ya juga nggak siang-siang amat. Nggak siang-siang amat. Jadi yang penting happy aja. Jadi eventnya nggak kompetitif, enjoy. Oh ya, jangan lupa bawa uang kecil kalau Anda pingin belanja ke warung atau apa, mungkin kesusahan untuk ngasih kembalian. Jadi siapin aja lah uang 5.000, pecahan 5.000, 10.000, 20.000 itu udah cukup. Toh Anda paling ya cuman beli air mineral dingin atau minuman dingin kan. Nah itu, dan yang pasti ya jaga nama baik cyclist. Jadi kalau sudah selesai minum atau makan, ojo mbok gua sembarangan. Sini ya. Nanti ada tiba-tiba kalau misalnya ada satu hal yang buang gitu ya, terus di belakang muncul yang bawa mikrofon Maduro. Lain. Ya nanti kita usahakan agar kita bisa berhenti di warung ya. Untuk menikmati local flavor. Jangan bahas warung sekarang. Luwe ya. Kopimu dorong demok. Sudah. Ini sudah gelas kedua ini. Ya memang saya enjoy aja. Saya enggak sabar untuk menunggu. Kalau kayak kau kan enak besok. Nyiapin sepedanya enggak terlalu pusing. Karena waktunya ada. Nah, kalau saya ini sampai hari ini balada mekanik sampai hari ini sepeda saya belum nggak sentuh. Seat postnya itu kan di rumah seat post saddle clampnya seat post itu kan jebol nih saya. Loh, wes ada replacementnya? Sudah, replacement sudah ada, masang belum. Belum ngukur karena tipenya beda, setbacknya beda, lebacknya beda, jadi saya mesti ngukur lagi. Nah, celakanya saya belum sempat ngukur berapa, udah anjlok. Udah, berarti nyariin lagi. Jadi besok mau ndak mau saya harus sanggup kunci L di sepeda. Nah, terus sampai hari ini belum sempat tak servis. Mulai pulang dari Malang itu. Gila. Lah ya apa? Karena itu sudah berapa bulan yang lalu. Lah ya itu kok Yakob. Karena itu kan banyak gini. Oh niki ngopeni sepedane wong iso, sepedane dhewe blakrak. Lah ya apa? Ini sepeda ini dijuluki Green Hornet. Green Hornet. Ya, ini saya persiapin Green Hornet saya ini. Fantastic. Enak ya. Saya enjoy sekali dengan Green Hornet ini. Jadi nanti malam ini kok Yakob. Saya protoli sepeda saya. Nah, saya protoli, saya servis, bos mari ini jam piro. Besok pagi saya harus ngetes, saya harus ganti stem lagi. Ngeluh, masih ya sembuh wis. Pokoknya minggu. Santai aja. Siap gak siap? Siap. Yes. Oke. Udan gak udan? Ya wis.
Lek udan turu wae. Tapi saya sudah siap dengan S-Saver kok, Rick. S-Saver. Waduh, saya enggak punya. Loh, S-Saver sudah dikembaliin. Iya, sudah saya kirim balik. Saya lupa ngambil satu. Iya. Enggak apa-apa lah. Ya, enggak masalah. Nanti aja waktu ke Jakarta saya minta lagi. Iya. Penyelamat bokong. Iya. Nah, saya nanti bawa kresek aja. Oh ya, oke. Oh, enggak sih, S-Saver natural saya nanti pakai. Iya, pakai jas hujan Indomaret yang harganya saya pakai murah. S-Saver natural. Apa itu? Godong gedang. Loh, sungguhan ini. Bisa diikat. Raffia, masa sepatu mangap aja bisa diperbaiki pakai kabel tis. Oh ya, bawa kabel tis. Kabel tis ya. Kabel tis itu bermanfaat. Siapa tahu sepatu Anda protol. Ya, untuk hal-hal yang tak terduga ya. Jadi ini mangap sepatunya atau apa. Ini penemuan ini dilakukan oleh Bapak Martin. Iya. Karena apa? Waktu di Malang itu kan ada yang protol sepatunya. Mangap, eplek-eplek gitu. Saya juga pernah merasakan sepatu mangap, tapi waktu itu saya pakai tali raffia, saya bebet kayak mumi. Tapi kan kurang estetik. Kalau ini estetik ini kecil kan. Ya segala hal Anda harus lalui lah. Ya, semua itu pasti Anda. Kalau Anda memang jam terbangnya tinggi sekali ya di sepeda, semua pasti Anda akan lalui itu. Terus mungkin untuk beberapa bisa bawa isolasi listrik, tapi yang enggak usah full, sedikit aja. Itu jaga-jaga kalau Anda memang butuh harus tapping atau apa. Dan juga perlu diketahui bahwa solasi listrik itu, jadi electrical tape itu bisa menjadi rim tape. Oh ya, bisa Anda pakai untuk darurat ya. Untuk darurat. Oh enggak, bukan untuk darurat, permanen itu. Permanen pun. Kuat itu. Karena bahannya dia basicnya dari PVC kan. Jadi dia lebih tahan. Itu sih. Yang penting cukup tidur. Loading aja akeh-akeh. Jadi kalau Anda mau, waduh alasan ini biasanya jadi alasan ini. Sehari sebelum event, mangane urangan. Mangan terang bulan. Kalau tanyain, apa ini? Karbo loading, baduk. Spaghetti, pesen double porsi. Spaghetti double, gitu. Makannya dessertnya apa? Terang bulan. Terus sambung es krim. Mari es krim Coca-Cola minumnya. Itu besok gak tangi, apa diabetes. Oke, ya. Oh ya, kalau perlu bawa gel, bawa aja ya, enggak apa-apa. Yang penting bidon usahakan bawa 2 bidon. Aku enggak bawa gel, Rick. Aku bawa jentik manis. Saya enggak bawa gel. Kalau saya enggak bawa gel. Jentik manis. Enggak, saya enggak bawa. Enak. Apa? Bawa apa? Toblerone. Apa Silver Queen? Ya, itu tapi sampai sana melonyot. Kan jadi gel. Iya. Nggak tahu kenapa ya, Rick ya. Setiap kita ke Madura itu loh, mataharinya itu pasti kira-kira 3 sampai 4 derajat atau bahkan 5 derajat lebih tinggi, Rick. Ikan tanah kapur. Jadi Madura ini temperaturnya pasti lebih tinggi karena gini. Karena dia basically alamnya adalah tanah kapur. Tanah kapur itu jadi kapur itu menyerap dan memancarkan panas. Wah iya itu sifat fisikanya. Iya. Tanahnya dari Madura itu pokoknya dari Kamal sampai Sumenep sana itu kapur semua. Kapur semua. Karena itu ada Bukit Jedih itu kan bukit kapur, tambang kapur kan limestone. Panas. Dan Anda kalau main-main ke Bukit Jedih, mungkin Anda cuma menikmati konturnya Bukit Jedih. Tapi kalau Anda sempat masuk ke gua-gua yang ditambang itu, Anda bisa melihat bukti bahwa Madura itu dulu adalah dasar lautan. Ternyata ada apa? Banyak fosil binatang laut di situ. Wow. Kerang. Banyak banget. Nempel di dinding-dinding di lantai-lantainya itu banyak. Jadi mungkin kalau Anda bersama keluarga mungkin taunya Bukit Jedih hanya untuk sepedaan atau Anda lewati Bukit Jedih itu kalau Anda mempelajari tentang alam banyak banget. Ya saya enggak kaget nanti suatu saat ketemu itu fosilnya Moby Dick. Saya
Siapa tahu ketemu fosil sepeda. Mau tahu orang zaman dulu ada gimana ya? Mek watu dilunggui. Konon katanya Flintstone loh ya. Nah ya, Flintstone. Dulu itu roda itu kotak. Nah ya, keblodok. Kemudian ada ilmuwan. Ini kalau misalnya saya buat bundar, pasti kamu jalannya lebih cepat. Beneran Rick, dibuat bundar. Oh, banter. Begitu turunan Rick nyongsop ke depan tipe. Ngamuk-ngamuk orang Rick, ilmuwan ini tua boh. Itu kamu tuh ngawur. Balik lagi ke kota. Ingat loh ya, dulu konon yang penting Anda itu rodanya kota. Jadi kesimpulannya sebelum beberapa hari sebelum event assess sepeda Anda. Jadi lakukanlah assessment terhadap sepeda Anda. Yang perlu Anda assessment apa? Yang pertama, pastikan kondisi rantainya bagus. Kedua, pastikan terlumasi dengan baik. Ketiga, pastikan bahwa speknya sesuai. Keempat, perhatikan moving part. Jadi kayak moving part itu termasuk apa? Wheelset, bottom bracket, headset. Pastikan semuanya bekerja dengan normal. Kapan Anda melakukannya? Kalau bisa ya secepatnya, karena eventnya sudah berapa hari lagi. Tapi idealnya dilakukan seminggu sebelumnya, sehingga kalau Anda dituntut untuk membeli parts atau apa itu masih punya banyak waktu. Itu sih. Yang pasti kalau mengakses diri sendiri, turunnya cukup pengi-pengi, mangannya aja akeh-akeh. Terus kalau pagi sebelum berangkat boker dulu. Itu penting loh. Jangan sampai Anda nyeprin di tengah karena apa? Banter lah apa banter-banter. Belet ngis. Oke, kita harus selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.